Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Rasati bersama rekan saya Rifka Sukma Fitriani. Pembahasan yang akan kami sampaikan di sini mengenai pemikiran Al-Kindi. Yang pertama mengenai biografi. Nama aslinya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Al-Sabah bin Imran bin Muhammad bin Al-Ashi'as bin Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah sekitar 185 Hijriah atau 801 Masehi dan meninggal di Baghdad 873 Masehi. Beliau merupakan putra Gubernur Kufah. Beliau menguasai berbagai bahasa dan ilmu. Beliau juga merupakan ketua penerjemah filsafat. Nama Al-Kindi sendiri berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Beliau yang merupakan keturunan bangsawan memiliki kepribadian sangat menjaga muruah. Kecerdasan Al-Kindi dapat dilihat dari, yang pertama, beliau yang merupakan dalam golongan dokter dalam buku Tabaqat Al-Attibah karya Ibnu Juljul. Yang kedua, Al-Kindi menjelaskan dan menyingkap berbagai permasalahan yang sulit dipahami. Yang ketiga, menguasai ilmu yang berkembang pada masa itu seperti filsafat, kedokteran, semantik, geometrik, aljabar, ilmu falak, astronomi, dan musik. Al-Kindi telah menulis lebih dari 270 buku, dan karyanya yang paling terkenal adalah Falsafah Al-Ula. Dia dijuluki sebagai bapak filsafat Islam karena dia orang yang pertama secara khusus dan serius mengkaji dan membahas isu-isu filsafat di dunia Islam. Secara disiplin. Ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam diri Al-Kindi. Yang pertama, Mu'tazilah atau cara berpikir rasional. Kedua, pemikiran Aristoteles. Yang ketiga, Plotinus dengan neoplatonismenya. Karya-karya Al-Kindi antara lain, yang pertama, Kitab Al-Kindi ila Al-Mu'tasim billah fi al-Falsafah al-Ulah atau tentang filsafat pertama. Yang kedua, Kitab Al-Falsafah al-Dakilat wa al-Masail al-Mantikiyah wa al-Muqtasah wa ma fauqa al-Tabi'iyah tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan muskil serta metafisika. Yang ketiga, Kitab fi annahu la tanalu al-falsafah illa bi ilmi al-riyadiyah. Tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, Kitab Fiqh Aristoteles fi al-Maqulat tentang maksud-maksud Aristoteles dalam kategori-kategorinya. Yang kelima, Kitab Fi Ma'iyah al-Ilmi wa Aqsamihi tentang sifat ilmu pengetahuan dan klasifikasinya. Filsafat menurut Al-Kindi. Filsafat adalah ilmu tentang hakikat atau kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia yang mencakup ilmu ketuhanan, ilmu keesaan atau wahdaniyah, ilmu keutamaan atau fadilah, ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Dan tujuan seorang filosof bersifat teori, yaitu mengetahui kebenaran, dan bersifat amalan, yaitu mewujudkan kebenaran tersebut dalam tindakan. Semakin dekat kepada kebenaran, semakin dekat pula kepada kesempurnaan. Pemikiran-pemikiran Al-Kindi antara lain filsafat dan agama. Terdapat dalil nakli dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Agama dan filsafat saling mendukung. Hal ini dibuktikan dari banyaknya ayat Al-Quran
yang menyarankan manusia menggunakan akal pikirannya. Lalu dalil akli atau akal. Yang pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya adalah filsafat. Al-Kindi berpendapat bahwa agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar, karena agama, terutama di dalam pengetahuan, selalu membutuhkan filsafat. Yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian. Hal ini karena sumbernya yakni sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya hanya kepada siapa itu disampaikan. Wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada Nabi, sementara filsafat manusia yang mengejarnya menggunakan akal, dan akal dianugerahi oleh Allah untuk manusia. Yang ketiga, menurut ilmu, secara logika diperintahkan dalam agama. Artinya, seluruh konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius. Yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafah. Logika sederhananya, orang beragama itu harus memiliki keimanan agar bisa mengerti agama. Untuk bisa mengerti, orang harus berpikir, dan untuk bisa berpikir yang benar, orang butuh filsafat. Maka agama, jika ingin dipahami, itu membutuhkan filsafat. Jika dalam agama namanya adalah teologi. Pengingkaran terhadap hasil-hasil filsafat karena adanya hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menurut mereka telah mutlak digariskan Al-Quran. Hal semacam ini menurut Al-Kindi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak filsafat, karena hal itu dapat dilakukan takwil. Selanjutnya mengenai pemikiran-pemikiran filsafat. Yang pertama yaitu mengenai metafisika. Nah, Al-Kindi dalam persoalan metafisika dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fisikal. Keseluruhan benda yang dapat ditangkap indera merupakan juz'iyah atau partikular dari wujud benda, dan menurut Al-Kindi, yang penting untuk dibicarakan filsafat bukanlah aspek partikular benda-benda itu, yang terdapat dalam benda. Tentu saja pemikiran semodel ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pembagian benda dalam substansi dan aksidensi dalam filsafat Aristoteles. Jika dalam filsafat Aristoteles, substansi adalah bahan yang tetap dan aksidensi adalah aspek yang mungkin berubah dari benda, maka Al-Kindi menyatakan bahwa tiap benda mengandung dua hakikat, yaitu hakikat juz'iyah yang disebut sebagai aniyah dan hakikat kulliyah atau yang disebut dengan mahiyah. Keabadian. Dalam hal membuktikan adanya Tuhan, Al-Kindi mengemukakan dalil empiris itu dalil bahram, yang kedua keragaman dan kesatuan, yang ketiga yaitu dalil pengendalian alam. Selanjutnya yaitu pemikiran psikologi. Jiwa mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jiwa manusia terdapat tiga daya. Daya nafsu, yaitu yang terdapat di dalam perut. Yang kedua daya marah, terdapat di dada. Dan yang ketiga yaitu daya pikir, berputar pada kepala. Selanjutnya yang nomor dua yaitu akal. Akal menurut Al-Kindi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, akal yang bersifat potensial. Yang kedua, akal yang keluar dari sifat potensial dan aktual. Yang ketiga yaitu akal yang mencapai tingkat kedua dari aktualisasi. Dalam teori pengetahuan, Al-Kindi membagi akal menjadi 4, yaitu akal yang beralfa dalam potensialitas atau akal potensial atau material. Yang kedua, akal yang selalu berubah dari potensialitas ke aktualitas. Yang ketiga yaitu akal manifest. Yang keempat yaitu akal yang selalu aktual. Nah, selanjutnya yaitu moral. Menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahwa seorang filsuf wajib menempuh hidup susila. Hikmah sejati membawa serta pengetahuan serta pelaksanaan keutamaan. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri, melainkan untuk hidup bahagia. Tabiat manusia itu baik, tetapi ia digoda oleh nafsu. Konflik itu dihapuskan oleh pengetahuan
manusia harus menjauhkan diri dari keserakahan milik memberatkan jiwa. Selanjutnya yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pandangan Al-Kindi bukanlah dengan mencapai keinginan dan kesukaan yang bersifat indrawi, duniawi, dan artifisial, tetapi kebahagiaan diperoleh melalui pencapaian keinginan dan kesukaan yang bersifat rasional, baik dalam meneliti, memikirkan, membedakan, dan mengenal hakikat segala sesuatu. Jadi, kebahagiaan sejati bagi manusia ialah berupa kenikmatan yang bersifat ilahiyah dan ruhaniyah yang dapat dicapai manusia jika dalam keadaan suci dari noda syahwat dan kenikmatan indrawi, serta mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia memancarkan cahaya dan rahmat-Nya. Alhasil, pada saat itu manusia merasakan kenikmatan abadi di atas segala kenikmatan indrawi yang dapat dicapai dari kenikmatan hidup duniawi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.